pada tiba itu bagaimana? Sampai-sampai kan ada yang dikatakan bahwa tiba itu apa namanya itu bid'ah. Jangan bilang itu belum bid'ah itu kan bid'ah. Oh, ini kan bukti bukti bahwa kita itu mencintai, bukti bahwa kita itu cinta hubun Nabi dengan cara membaca sholawat, dan bahkan tiba-tiba itu dan semua sholawat itu adalah doa. Doa namanya doa itu kita meminta. Semua sholawat itu adalah memuji dan berdoa kepada Allah, memuji kepada baginda Nabi, dan nantinya kita akan meminta kepada Allah, meminta berdoa itu kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan lantaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun kita mulai aja ngajinya. Nah, pokoknya ini ngajinya insya Allah setiap habis maghrib tiba sampai selesai. Nah, nanti kalau nggak ikut bisa lewat YouTube, bisa dilihat lagi YouTube-nya saya. Kita mulai. Ini kitab tiba ini dikarang oleh Imam Jalil Abdurrahman At-Tibai. Beliau itu adalah orang yang jos bagi saya. Karena apa? Beliau lahir ceritanya tidak didampingi oleh sang ayahnya. Beliau lahir itu ketika ayahnya dalam perjalanan. Mungkin orang dulu kan banyak yang perjalanan, entah itu apa namanya dagang atau mungkin berdakwah sampai ke Indonesia. Nah, Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tibai ini beliau lahir tidak di tidak didampingi oleh ayah. Artinya ayahnya pas dalam keadaan berpergian. Sampai akhir hayatnya Syekh Tiba ini, beliau tidak menemui sosok ayahnya sama sekali. Makanya kita yang masih punya orang tua, masih punya ibu dan bapak, kita harus menghormati, wajib hukumnya menghormati orang tua. Kalau orang Jawa harus ngomongnya harus boso. Kalau nggak boso, awakmu wong tua di awakmu iki piye. Kita sama orang tua harus sopan santun. Nah, orang tua itu waliullah indal walad. Orang tua itu adalah walinya Allah menurut anaknya. Kalau kita mau tahu siapa sih sebenarnya wali di bumi itu, jangan jauh-jauh. Kalau masih punya orang tua, berarti orang tua kita itu adalah wali Allah. Doanya sangat mustajab. Gitu. Doanya sangat anti. Gak usah jauh-jauh kamu mencari wali ke sana kemari, mencari kiai ke sana kemari, cukup orang tua aja. Imam Jalil Abdurrahman atau yang dikenal Tiba, yang mengarang kitab Tiba ini, beliau umur 10 tahun, sangat cerdasnya. Orang-orang dulu itu sangat cerdas dan sangat hostnya, sangat tirakatnya sangat banyak. Entah itu orang tuanya atau kakek neneknya dulu tirakat 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Itu kalau orang-orang dulu bisa 10 tahun hafal Al-Quran. Kayak Imam Syafi'i itu berapa umurnya hafal Al-Quran? Ya karena tirakatnya orang tuanya. Nah, kalau sekarang banyak pesantren yang mau mendirikan tahfidz kilat, ya nggak mungkin tuh, nggak ada yang instan. Terus orang-orang sekarang itu kan nggak ada yang tirakat, nggak mungkin anaknya bisa segitu kayak orang-orang dulu, kayak Imam Tibai. Umur 10 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal, sangat cerdas. Sampai beliau itu meninggal dunia, sampai akhir hayatnya tidak pernah ketemu sama orang tuanya.
kamu itu ingin mencintai Allah, maka ikutilah kanjeng Nabi. Kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kalau kita mau sampai ke Allah, kita harus ikut kanjeng Nabi. Maksudnya ini kanjeng Nabi adalah sebagai wasilah lantaran. Kita nggak akan bisa sampai langsung ke Allah tanpa ada lantaran, tanpa ada wasilah. Ini wasilahnya kanjeng Nabi. Kadang kita mikir kita nggak sampai bisa kanjeng Nabi karena tingkatan kita orang-orang yang pendosa, katakanlah gitu, orang yang banyak pendosa. Ya kita, makanya kita ada wasilah ulama, ya. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita mau sampai ke Allah, kita harus lewat kanjeng Nabi dulu. Kalau kita, karena kita hidup sekarang gak bisa ketemu kanjeng Nabi, ya kita hidup bersama ulama, yaitu berarti kita ikuti para ulama. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Kita langsung ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi doh pangeran ingsun, sholli mugi paring rahmat takzim sapa panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi doh pangeran ingsun, sholli mugi paring rahmat takzim sapa panjenengan alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallim lan paring keselamatan. Ini kenapa kita harus doa kepada mendoakan kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi itu adalah orang yang sudah maksum, artinya otomatis pasti beliau itu masuk surga. Kenapa kita harus mendoakan beliau? Wong sudah pasti masuk surga kok didoakan. Nah, tujuannya doa kita mendoakan kanjeng Nabi supaya doanya itu nanti lumeber atau apa itu bertumpah ruah kepada kita nanti. Ya Rabbi do pangeran ingsun, balighu mugi nekaake sapa jenengan hu ing Kanjeng Nabi al wasilata ing dadi lantaran. Ya Rabbi do pangeran ingsun khussahu mugi ngertentokake sapa jenengan ing Kanjeng Nabi bil fadilah kelawan keutamaan. Ya Rabbi do pangeran ingsun wardo mugi paring ridho sapa jenengan anis sahabah saking pira-pira sahabat. Ya Rabbi do pangeran ingsun wardo mugi paring ridho sapa jenengan anis sulalah saking keturunan Kanjeng Nabi. Ya Rabbi do pangeran ingsun wardo mugi paring ridho sapa jenengan anil masyayikhi saking pira-pira guru.
Ya Robbi do pangeran ingsun farham mugi mulyaake sapa jenengan walidina ing wong tuwa loro kita. Jadi ini doa, doa semoga Allah menjadikan kanjeng Nabi untuk kita sebagai lantaran, sebagai kita itu diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, dan semoga kanjeng Nabi itu ditentukan keutamaannya oleh Allah, dan semoga Allah itu meridhoi para sahabat, meridhoi turunan kanjeng Nabi, meridhoi para guru kita, dan memuliakan kedua orang tua kita. Semoga lantaran ngaji ini guru-guru kita mendapatkan rahmat, diridhoi oleh Allah, orang tua kita mendapatkan ampunan oleh Allah, mendapatkan belas kasihan oleh Allah. Semoga lantaran ngaji ini kita mendapatkan barokah, yang barokahnya itu sampai ke guru-guru kita, sampai ke orang tua kita. Amin. Ya Robbi do pangeran ingsun warham na mugi roh paring welas asih sapa jenengan ing kita jami'an halih sekabehane. Semoga yang ikut mendengarkan ini mendapatkan rahmat, dikasihi oleh Allah. Namanya dikasihi itu walaupun kita itu nakal, walaupun kita itu ahli maksiat, tapi kalau Allah udah ngasih, ya bebas kita nantinya. Semoga itu, karena kita itu nggak tahu bagaimana kita nantinya dengan keadaan kita seperti ini, yang nggak taat, kadang maksiat kan gitu tuh. Nah, makanya kita ngaji seperti ini tuh hanya mengharapkan ampunan, hanya mendekatkan diri, hanya ingin ikut para ulama itu toh sebetulnya. Karena kita nggak kuat sendirian, hidup sendiri nggak kuat. Kita butuh guru, kita butuh orang lain, kita butuh kanjeng Nabi, kita butuh masyayikh kita, butuh orang tua kita itu. Ya Robbi do pangeran ingsun warham mugi welas kasih jenengan, paring welas asih sapa jenengan kula muslimin ing saben-saben wong Islam. Semoga semua orang Islam, semoga lantaran ngaji ini mendapatkan kasih sayang dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita mendapatkan barokah semuanya. Amin. Ya Robbi do pangeran ingsun waufir mugi ngapura sapa jenengan niku limut nipin maring saben-saben wong kang ahli dosa, wong kang gawe dosa. Semoga wong-wong sing ahli maksiat termasuk awe dhewe iku di ngapura, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lantaran ngaji iki muga-muga kabeh di ngapura karo pangeran. Amin. Ya Robbi do pangeran ingsun la taktok mugi aja mutus sapa jenengan rojana ing pengarep-ngarep kita. Semoga yang kita harapkan, yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Robbi do pangeran ingsun ya sami do zat kang moho midhanget dongaana ing donga kita. Ya Robbi do pangeran ingsun balil na mugi nekaake sapa jenengan ing kita nazuruhu ing ziarah ing Kanjeng Nabi. Semoga kita bisa haji lantaran ngaji ini, nanti semoga saya sampeyan semua bisa ziarah ke Mekah, ke Baitullah, ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Semoga itu sebelum kita mati nantinya, ya Allah jangan sampai kita tuh dimatikan dulu sebelum kita haji.
lantaran ngaji ini semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaat, bisa ziarah ke makbarahnya Kanjeng Nabi, bisa ke Mekah, doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu kalau tidak tanpa wasilah, tanpa lantaran Kanjeng Nabi pun juga susah. Makanya ini kita berharap dengan ngaji ini kita itu doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Karena kita nggak mampu, sendiri nggak mampu. Saya berkali-kali ngomong, kita itu sendiri nggak mampu. Kita butuh ulama, kita butuh kiai, kita butuh Kanjeng Nabi. Untuk apa? Untuk sampai kepada Allah, karena beliau-beliau itulah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sedangkan kita adalah orang-orang yang ahli maksiat, kan gitu tuh. Ya Rabbi do pangeran ingsun tausyana mugi nungkepi sapa jenengan ing kita binurihi kelawan nure Kanjeng Nabi. Ya Rabbi do pangeran ingsun hifdzonak mugi paring pangreksa sapa jenengan ing kita wa amanakalan paring keamanan sapa jenengan ing kita. Ya Rabbi do pangeran ingsun waskinna mugi paring panggenan sapa jenengan ing kita jinanaka ing swarga jenengan. Ya Rabbi do pangeran ingsun ajirna mugi nyelametake sapa jenengan ing kita min adzabik saking siksa jenengan. Semoga kita yang ahli maksiat ini bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita lantaran kita mengaji, kita mau mendengarkan tiba ini. Amin. Ya Rabbi do pangeran ingsun warzukna mugi rezekeni sapa jenengan ing ingsun asyhadata ing mati syahid. Ya Rabbi do pangeran ingsun hitna mugi ngliputi sapa jenengan ing kita bisa dadi kelawan bejo. Jadi hidup itu yang penting itu bahagia. Sesusah apapun kita, yang penting kita bahagia. Kita kalau bahagia bisa bersyukur. Ya, sesusah apapun kita kalau kita bisa bahagia, kita bisa bersyukurlah. Kebahagiaan ini pun kita harus meminta, kita harus berdoa supaya Allah bisa memudahkan untuk kita selalu hidup dalam keadaan bahagia walaupun keadaannya bagaimana. Ya Rabbi do pangeran ingsun waslih mugi bagusi sapa jenengan kula muslihin ing saben-saben wong kang gawe bagus. Ya Rabbi do pangeran ingsun wakfi mugi ngapura sapa mugi nutupi sapa jenengan kula mukdi mugi nyegah sapa jenengan kula mukdi ing saben-saben wong kang gawe lara. Ya Rabbi do pangeran ingsun nakhtim mugi mungkasi umur sapa jenengan ing kita bil musyafa kelawan Kanjeng Nabi kang den paringi syafaat. Ya Rabbi do pangeran ingsun sholli mugi paring rahmat tatim sapa jenengan alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallim lan paring keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang ikut ngaji, yang ikut lihat-lihat live ini semoga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Insyaallah live ini akan selalu saya istiqomahkan setelah maghrib sampai tiba ini selesai. Sampai nantinya kita bisa paham maksud dan apa tujuan di dalam tiba itu apa. Ini adalah doa-doa. Nanti ada yang setelah cerita-cerita mulai Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi sebelum lahir itu bagaimana keadaan Mekah, Kanjeng Nabi kecil sampai Kanjeng Nabi itu dakwah, itu nanti aja. Nanti ada insyaallah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, bisa haji, bisa tetap ibadah, bisa tetap kerja, rezeki kita diberikan rezeki yang barokah, melimpah, kita diberikan
kita diberikan anak rizki yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah. Semoga kita bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, itu yang terpenting. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.